dicatat ya Mas Gibran ya, bahwa pergerakan pasar keuangan seperti di tahun 2020 dan 2019 itu cenderung memang lebih liquidity driven, Mas Gibran. Nah, di mana market rally itu lebih didrive oleh flow. Mungkin saya sedikit flashback ya. Ketika terjadi QE di tahun 2009 hingga 2014, kita sama-sama tahu ekonomi sebenarnya sempat flat, earning dari perusahaan itu sempat agak turun, tapi saham indeks IHSG itu naik ke rata-rata 17% per tahun, Mas Gibran, ketika masa QE. Jadi kita melihat bahwa QE atau stimulus itu menjadi driver utama dari pergerakan market ke depannya. Selama stimulus ini belum di-stop, kita melihat bahwa pergerakan saham, obligasi itu masih akan cukup positif. Hingga kapan? Hingga stimulus itu dihentikan, di mana kalau kita lihat konsensus melihat bahwa stimulus tersebut akan mulai dikurangi itu di tahun 2023. Jadi berpestalah sebelum pestanya dibubarkan. Seperti itu, Mas Gibran. Pak Genta, kalau kita masuk ke kinerja pasar saham kita, misalnya pernah menyentuh level di Januari 6.400 begitu ngegas, tapi saat ini pernah juga terjadi koreksi sangat dalam begitu sampai ke level 6.000-an gitu ya. Saat ini masih di 6.200-an. Anda melihat sektor mana sebenarnya yang paling prospektif di pasar saham di tengah ketidakpastian di tahun 2021 ini juga? Oke, menarik Mas Gibran. Memang kita melihat ada beberapa sektor yang memiliki potensi performa yang baik ya di 2021, seperti banking, komoditas, telco, consumer staples, dan healthcare. Nah, kalau kita lihat memang kalau banking sendiri katalisnya apa? Pertama adalah pertumbuhan kredit di tahun 2021. Nah, apalagi kan juga kita lihat sekarang dari sisi emiten atau supply itu mulai merealisasikan capex-nya yang tertahan di tahun lalu. Nah, kedua, kebijakan suku bunga yang rendah, baik terjadi di Indonesia maupun global, itu bisa menjadi potensi untuk pertumbuhan kredit, di mana diperkirakan kredit itu bisa tumbuh 8-10% dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar 0% ya. Nah, terus dari segi komoditas, itu kita juga melihat sentimen bahwa ketika ekonomi itu mulai memasuki recovery, secara historical memang permintaan akan komoditas itu akan naik, apalagi ditambah dengan ada faktor QE ya, seperti 2009, ketika ekonomi pulih, ketika ada QE, itu harga komoditas itu cenderung naik. Nah, yang ketiga itu ada sektor telco dan consumer staples. Nah, itu memang kita sama-sama tahu bahwa produknya sendiri memang menjadi kebutuhan utama masyarakat di tengah pandemi ya, untuk telco dan consumer. Nah, paling kalau kita lihat juga di sektor telco ada sentimen untuk konsolidasi seperti ISAP dengan Hutch, itu juga membuat kompetisi lebih sehat. Nah, yang terakhir tentu ya adalah sektor healthcare sendiri. Nah, selain sektor telco juga, kita melihat bahwa 2021 permintaan akan healthcare itu masih akan tinggi dan secara fundamental cukup baik. Tapi memang kalau kita lihat valuasinya sudah agak cukup premium ya. Memang diperlukan timing yang tepat untuk masuk sektor ini, Mas Gibran. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.